Bab 4318 hanya pemanasan saja. Mungkin Tobikiyu yang membawakan teknik iblis hitam dianggap unggul, namun Tobikiyu sendiri tidak memiliki bakat setingkat pejuang kebanggaan. Terlebih lagi, yang lebih dinanti-nantikan oleh Eric Kin adalah bahwa tubuh Taois setelah meningkatkan hampir 30 lubang ilahi, akan menghadapi klan naga sisik. Apa hasilnya? Kamu sangat sombong, tidak heran kamu berani merebut kekuatan suci kesayanganku, tetapi jika kamu dibunuh olehku, itu juga karena kesombongan ini. Rico Long mencibir. Selanjutnya, aku akan memberitahumu seberapa besar perbedaan antara tingkat kultivasi 1 penurunan dan 2 kegagalan dan mengapa kamu adalah sampah yang hanya berani bersembunyi di belakang dan melakukan hal-hal licik, tetapi aku bisa menjadi pewaris klan naga sisik. Kalau beraut licik, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, kata Eric Kin dengan senyum ringan. Apakah kamu lupa siapa yang menggerakkan Sugoyan dan yang lainnya untuk mengkhianatiku? Karena kamu dan aku tidak saling menyukai, mari kita mulai. Aku berbeda dengan Kenigo. Aku harap kamu menyerah nanti. Aku akan membiarkanmu melihat langkah demi langkah. Dibandingkan dengan tubuh pejuang kebanggaan yang sebenarnya, tubuh pengendalian tubuhmu terlalu jauh. Setelah mengatakan ini, Rico Long mengeluarkan geraman rendah dan sosoknya tiba-tiba terbang keluar, dengan kapak perang besar lebih dari 3 meter di tangannya dan dia menebas ke arah Eric Kin di udara. Eric Kin sedikit menyipitkan matanya. Kecepatan dan kekuatan Rico Long adalah kelas 1 dan juga yang teratas di antara fase penilaian 2 kegagalan. Klan naga sisik memilihnya sebagai penerus, jelas ada alasan mutlak. Menghadapi langkah sengit Rico Long, Eric Kin tidak memilih untuk mengambilnya dengan keras, tetapi mundur. Selanjutnya, Rico Long langsung merobek bayangan Eric Kin berkeping-keping dengan kapak perang besar dan kekosongan bergetar untuk sementara waktu. Setelah itu, Rico Long memanfaatkan momentum tersebut untuk melangkah maju lagi. Kapak besar di tangannya berkibar seperti tarian dan bayangan terus melesat di udara. Namun, Eric Kin menjaga jarak yang sesuai dan tidak terkena kapak perang. Apakah kamu hanya menghindar? Rico Long mencibir. Ini hanya pemanasan, apakah kamu sedang terburu-buru? Eric Kin sedikit tersenyum dan saat dia melangkah mundur, pedang Kintong muncul di telapak tangannya. Kali ini, Eric Kin tidak mengelak, melainkan malah melompat ke depan. Waktu yang tepat, Rico Long juga memasang wajah dingin saat melihat Eric Kin melompat. Kapak raksasa tiba-tiba melintasi udara, menghubung ke langit dengan lolongan dan bertabrakan dengan pedang Kintong yang jatuh. Bang! Raungan terdengar seperti guntur dan riak Reiki beriak di udara. Dan pakaian kedua orang itu semuanya terguncang oleh dampak energi semangat. Setelah itu, kekuatan yang kuat mengalir di sepanjang bilahnya dan Eric Kin dan Rico Long mundur. Eric Kin ada di atas dan terbang mundur 10 kaki. Dan Rico Long menarik kapak perangnya, hanya mundur sejauh 3 kaki. Sekilas tingkat kekuatannya tampak jelas. Kemudian, Rico Long memanfaatkan situasi tersebut dan melakukan serangan lagi, tetapi Eric Kin tidak menghindar lagi. Senjata di tangan keduanya terus bertabrakan, tetapi tidak peduli bagaimana gaya bertarung berubah, yang terlempar lebih jauh adalah Eric Kin. Benar saja, pada tingkat tubuh Taois, bahkan kultivator biasa yang berprestasi masih kalah jauh dengan bakat klan iblis. Melihat pemandangan ini, di luar pulau, banyak kultivator dari klan naga sisik yang menyaksikan pertempuran semuanya tampak sombong. Bakat adalah sesuatu yang terkadang sangat membuat orang merasa tidak adil. Bahkan, klan naga sisik atau klan iblis kultivator,
mereka mungkin tidak sebaik kultivator biasa dalam kultivasi tubuh Taois dan bahkan beberapa klan iblis secara alami lebih tidak bermoral dan tidak cukup disiplin. Namun, mereka sangat berbakat bahkan jika mereka tidur sepanjang hari, mereka lebih kuat dari manusia bahkan jika mereka tumbuh sampai tahap tertentu. Inilah mengapa klan iblis selalu memandang rendah manusia. Diyakini bahwa setidaknya dalam hal garis keturunan, klan iblis adalah ras yang lebih unggul. Sekarang melihat Eric Kin, yang telah membawa masalah yang tak terhitung jumlahnya, juga terus-menerus dibombardir dan mundur oleh Rico Long, mereka bahkan lebih bangga. Kekuatan Rico Long memang sangat kuat. Dengan tubuh Taoisku sebelumnya, jika aku mengandalkan kekuatan tubuh Taois saja, aku memang bukan tandingannya. Eric Kin berdiri diam di udara, sedikit bergerak dan mengepalkan telapak tangannya yang sedikit mati rasa. Kamu hanya memiliki kekuatan ini. Aku menyarankan kamu untuk menggunakan cara terbaikmu, kekuatan tubuh Taois, yang bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Meniup terbang Eric Kin dengan satu kapak, Rico Long menggelengkan kepalanya dengan jijik. Benarkah? Tapi sebenarnya aku baru saja melakukan pemanasan, Eric Kin sedikit tersenyum. Haha, lelukonmu benar-benar konyol. Mengapa kamu tidak menunjukkan semua keahlianmu sekarang? Rico Long melihat ke langit dan tertawa, seolah dia telah mendengar hal paling lucu di dunia. Eric Kin tidak membantah, tetapi memutar lehernya. Saat itu, adalah benar untuk tidak memilih melawan Rico Long secara langsung. Belum lagi kepala suku klan naga sisik yang begitu banyak. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Eric Kin tidak bercanda, dia memang merasa sedikit tentatif sebelumnya, ingin melihat apakah kekuatan 45 lubang ilahi yang asli lebih kuat daripada Rico Long dan sekarang ada hasilnya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Eric Kin menutup matanya sebentar, lalu membukanya lagi. Kilatan cahaya melintas dan Reiki melonjak seperti mendidih. Bang! Aura luar biasa meraung di sepanjang meridian, mengalir deras melalui anggota tubuh dan tulang dan dengan cepat mengalir ke titik akupuntur magis. Satu demi satu, bintik-bintik cahaya baru terus bersinar di depan mata Eric Kin. 10, 20. Pada akhirnya, 71 lubang ilahi menyala bersamaan untuk pertama kalinya. Kecuali untuk roh langit, yang memiliki 11 lubang ilahi, semua lubang ilahi lainnya telah mencapai 12. Dahulu ketika jumlah anggota badan, kepala, jeroan dan lubang ilahi mencapai 6 pada saat yang bersamaan, terjadi perubahan kualitatif. Sekarang meskipun belum sepenuhnya berlipat ganda, hampir secara kualitatif berubah lagi. Eric Kin bersinar di sekujur tubuhnya. Meskipun lubang ilahi ini ada di tubuh Taois, ada cahaya yang keluar dari tubuhnya, memancarkan cahaya yang kuat seperti panas terik matahari, yang sangat menyilaukan. Di bawah kekuatan yang tiba-tiba meningkat ini, kehampaan di sekitarnya juga mulai berputar dan bergetar, kekuatan yang menakutkan terus keluar, tumbuhan di pulau itu bergetar dan awan di langit langsung hancur berkeping-keping. Aura orang ini berbeda. Bahkan di luar pulau, wajah tetua Mu dan yang lainnya sedikit berubah, merasakan perubahan dramatis dalam kekuatan Eric Kin saat ini. Jika aura kultivator yang dipancarkan Eric Kin sebelumnya dimiliki oleh seorang kultivator satu penurunan yang sangat sakti, maka aura Eric Kin sekarang benar-benar level 2 kegagalan. Apalagi, tingkat kultivasi Eric Kin tidak berubah. Keberadaan macam apa orang ini, yang melakukan pengendalian tubuh Tobikyu, mungkinkah dia Master 2 kegagalan terkemuka? Setelah itu, semua orang secara alami menganggap aura yang ditampilkan oleh Eric Kin sebagai kemampuan pengendalian tubuh yang sebenarnya. Uji coba telah membuahkan hasil dan sekarang saatnya untuk melihat kekuatan evolusi.
Antisipasi membuncah di hati Erik Kin. Wush! Kecepatan anak ini menjadi lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia melihat Erik Kin muncul di atas kepalanya dan Rico Long juga sedang berkonsentrasi. Namun, meskipun itu meningkatkan sedikit kekuatan, itu jelas bukan tandinganku yang seorang Rico Long. Segera, dia tidak mengelak, mengayunkan kapak raksasa seperti batu besar dan membanting ke arah Erik Kin. Bang! Kali ini, pedang Kintong yang jatuh dan kapak raksasa yang terangkat kembali bertabrakan. Bersambung.